Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Purnama Dewi dengan NPM 20461-033 dari kelas Ekonomi Syariah Weekend. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang data statistik untuk memenuhi tugas statistik dengan dosen pengampu Bapak Joko Kristianto. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu ada definisi statistik, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga jenis data, yang keempat ada skala pengukuran, dan yang terakhir ada peranan statistik. Baik, langsung saja yang pertama ada definisi statistik, statistika, dan data statistik. Statistik berasal dari bahasa Yunani, yaitu status, atau dalam bahasa Inggris kata stat yang artinya negara. Statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu masalah. Statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika terapan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data atau penganalisisnya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data. Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Sedangkan data statistik itu sendiri adalah data yang berupa numerik atau non-numerik yang diolah dengan menggunakan teknik analisis data statistik tertentu. Nah, pengolahan ini dihasilkan dari angka mentah yang kemudian menjadi bagian informasi aktual yang dikumpulkan oleh peneliti selama studi berlangsung. Lalu yang selanjutnya ada berdasarkan tujuan analisisnya. Statistika ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu deskripsi, yang artinya statistika yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Statistika ini mengorganisasikan data menentukan nilai rata-rata hitung. Contohnya seperti median, modus, standar deviasi, dan membuat tabel distribusi frekuensi serta diagram atau grafik. Lalu yang kedua ada inferensia. Inferensia adalah statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Dilakukan pengujian hipotesa dan pendugaan mengenai karakteristik dari suatu populasi seperti mean dan standar deviasi. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan orientasi pembahasan, statistik ini dibedakan menjadi dua pula, yaitu yang pertama ada statistika matematika, yang artinya statistika teoretik lebih berorientasi kepada pemahaman model dan penurunan konsep serta rumus-rumus statistika secara matematis atau teoritis. Misalnya statistik UGT, kemiringan, ketajaman, galah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada statistika terapan, yaitu dengan pengertian statistika yang berorientasi kepada pemahaman konsep dan teknik-teknik statistika serta penggunaan atau terapannya dalam berbagai bidang. Contohnya sendiri yaitu di dalam statistika sosial.
Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, ada contoh di sini, ada 3 contoh. Yang pertama yaitu 5 juta penduduk Indonesia mahir 3 bahasa asing. Lalu yang kedua, 80% penduduk Pulau Jawa menggunakan motor merek X. Dan yang terakhir, baterai XYZ lebih tahan lama. Nah, dari contoh di atas, menyangkut himpunan yang universal, yaitu semua penduduk Indonesia, penduduk Pulau Jawa, dan semua baterai. Nah, dalam statistik, himpunan universal atau semesta ini dengan karakteristik tertentu disebut populasi, atau secara singkatnya populasi. Pengertian populasi itu sendiri adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Maka, untuk keperluan itu, kita dapat menggunakan atau mengambil contoh yang dipilih dari populasi, yang disebut dengan sampel. Jadi, pengertian sampel itu sendiri adalah himpunan bagian dari populasi. Metode statistika tentang cara mengambil sampel yang tepat disebut teknik sampling. Nilai-nilai yang diperoleh dari sampel disebut dengan statistik. Statistik inilah yang digunakan untuk menduga populasi. Nah, nilai-nilai dari populasi tersebut disebut juga dengan parameter. Lalu yang selanjutnya ada jenis data. Statistika yaitu berkenaan dengan pengumpulan informasi atau keterangan, penyajian dalam bentuk daftar, diagram, atau grafik sehingga memudahkan untuk dianalisa. Yang selanjutnya disimpulkan dan diambil kesimpulan. Setiap informasi atau keterangan yang diperoleh disebut datum, dan dalam bentuk jamak adalah data. Berdasarkan wujudnya, data dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berupa kumpulan angka. Nah, bila ditinjau dari cara memperolehnya, data kuantitatif ini dibedakan menjadi 2 pula, yaitu yang pertama ada data diskrit, yang artinya data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. Contohnya sendiri yaitu jumlah mahasiswa, jumlah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu data kontinu, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Contohnya yaitu data tentang luas petak sawah dan data tentang berat padi gabah kering. Yang selanjutnya yaitu data kualitatif, dengan pengertian yaitu data yang diamati berdasarkan atribut, data yang bukan berupa angka atau non-numerik. Misalnya, pendapat siswa terhadap pelajaran matematika, seperti amat senang, ada yang senang, ada yang kurang senang, ada pula yang tidak senang. Untuk keperluan perhitungan atau analisis tersebut, sering dikehendaki cara kuantitatif dalam bentuk yang lebih sederhana lagi. Nah, untuk menyederhanakan bilang-bilang tersebut, maka diadakanlah pengaturan pembulatan sebagai berikut. Yang pertama, aturan umum, yaitu jika kurang dari 0,5 dihilangkan, dan jika sama atau lebih dari 0,5 menjadi 1. Contohnya, di sini ada 2 contoh, yaitu yang pertama 3,48, maka jika dibulatkan menjadi 3. Dan yang contoh kedua, yaitu 2,5, maka jika dibulatkan menjadi 3. Nah, untuk aturan yang kedua, yaitu aturan genap terdekat, yaitu kurang dari 0,5 dihilangkan, lebih dari 0,5 menjadi 1, dan sama dengan 0,5 dihilangkan jika angka yang mendahului genap, atau menjadi 1 jika angka yang mendahului ganjil. Contohnya di sini yaitu 6,948 dibulatkan menjadi 6,9,
karena sampai 1 tempat desimal. Lalu yang selanjutnya yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Data dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Contohnya yaitu melalui wawancara, penyebaran kuesioner, dan pengukuran langsung. Yang kedua yaitu ada data sekunder, yaitu data yang diambil atau disadur dari pihak lain. Contohnya sendiri, yaitu diambil dari koran, jurnal, penelitian, maupun publikasi pihak lain. Lalu yang selanjutnya yaitu ada skala pengukuran. Skala pengukuran adalah cara mengukur suatu variabel. Nah, dalam skala pengukuran ini terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama ada skala nominal, yang artinya angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran hanya memiliki arti sebagai label saja atau asal dapat dibedakan, dan dalam skala nominal ini tidak memiliki tingkatan. Lalu yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung pengertian tingkatan. Lalu yang ketiga ada skala interval dengan pengertian angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung sifat ordinal ditambah sifat jarak atau interval. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada skala rasio, yang artinya angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung sifat interval ditambah sifat yang mampu memberikan keterangan tentang nilai absolut variabel yang diukur. Artinya, apabila menunjuk angka 0, maka berarti benar-benar 0, tidak ada, dan kosong. Lalu yang selanjutnya di sini ada peranan statistika dalam penelitian ilmiah. Statistika sangat berperan pada setiap tahap penelitian, yaitu sebagai yang pertama ada penyusunan model teoritis, yang kedua peran statistika ini sebagai perumusan hipotesis, yang ketiga sebagai pengembangan alat pengambilan data, yang keempat sebagai penyusunan rancangan penelitian, yang kelima sebagai penentuan sampel penelitian, dan yang keenam atau yang terakhir ini sebagai pengolahan data dan analisis data. Nah, sekarang peranan statistik dalam kehidupan modern di berbagai bidang. Ada beberapa bidang di sini dan saya mengambil contoh 5 bidang. Yang pertama yaitu di bidang manajemen keuangan, yaitu sebagai evaluasi kinerja perusahaan, dan yang kedua sebagai evaluasi produktivitas karyawan. Lalu yang kedua ada di bidang perbankan, yaitu sebagai analisis resiko suatu usaha, dan yang kedua sebagai analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. Nah, yang ketiga ada riset pemasaran, yaitu sebagai analisis potensi pasar dan segmentasi pasar, dan ramalan angka penjualan. Lalu yang keempat yaitu di bidang pendidikan, yaitu sebagai evaluasi dan pengembangan metode pembelajaran, dan yang terakhir di bidang agribisnis, yaitu sebagai manajemen produksi agribisnis, serta analisis ekspor dan impor produk pertanian. Nah, cukup sekian dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf bila dalam membuat
video ini ada suara yang berisik. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih dan saya minta maaf juga bila masih banyak kekurangan dan ada kata-kata saya yang kurang dipahami, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.